Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pujian Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Taburkan pujian ini dari awal lagi. Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku tampak ya Tuhan, yang ku tampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Hadirat kudus-Mu ya Tuhan memenuhi setiap ruangan di tempat kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarkan kami boleh merasakan kehadiran-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, sekali lagi kita akan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita mohon pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Kita tetap memuji Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia giangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia giangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia giangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan.
seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kita mau siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Kita mau datang di hadirat-Nya, mau bawa doa dan permohonan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah, sayangilah bangsa
ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawan Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Pulihkan ya Tuhan, pulihkanlah, pulihkan, sembuhkanlah hati kami ya ini Tuhan. Hati kami, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawan Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Lawan Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Lawan Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang kami dengar, boleh menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita memasuki di bulan Agustus ini memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini saya berbicara mengenai dimerdekakan dan dipulihkan yang diambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang membacanya, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara, kita berbahagia karena kita adalah orang-orang yang dimerdekakan melalui pengorbanan Tuhan. Sesungguhnya bahwa setiap orang-orang percaya atau orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus sudah menebus setiap pelanggaran dan dosa kita ketika dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib dengan kehendak Bapanya. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib membawa kita menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Nah kita akan belajar dari satu firman Tuhan ini mengenai
kemerdekaan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu orang yang dimerdekakan dan dipulihkan di dalam Tuhan. Yang pertama kita belajar adalah hidup sebagai orang yang merdeka. Ada orang Kristen yang tidak sadar kalau hidupnya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Buktinya apa? Ada orang yang masih hidup di dalam ketakutan. Ada orang-orang Kristen yang masih hidup di dalam belenggu. Ada orang-orang Kristen yang masih hidup di bawah tekanan. Sehingga mereka tidak menyadari sesungguhnya kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Orang yang sudah menang di dalam kutuk maut. Karena Yesus sudah mati di kayu salib membayar hutang kita dengan lunas. Oleh sebab itu kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang bisa berterima kasih kepada Tuhan melalui sikap hidup kita. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Tapi sayang sekali ada orang-orang Kristen yang tidak menyadari bagaimana sesungguhnya hidup ini sudah ditebus oleh Tuhan. Sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tetapi masih juga kita melihat ada orang-orang Kristen yang tidak merasa bahwa hidupnya sudah dibebaskan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada suatu kali ada seorang bapak-bapak yang sedang membawa jualannya. Dia memikul barang jualannya, dan ketika bapak itu berjalan, seorang pembawa mobil pick up melihat bapak ini dan merasa kasihan. Lalu sang supir ini mengatakan, "Pak, tujuan bapak kemana?" "Ke kota." "Ya udah, bapak ikut saya aja. Saya juga ke kota kok." Akhirnya sang bapak itu naik ke atas mobil pick up dengan membawa barang jualannya tersebut. Tetapi apa yang terjadi ketika perjalanan menuju kota? Ternyata supir dari pick up ini terkejut ketika dia melihat sang bapak itu masih memikul dagangannya, padahal dia ada di dalam pick up. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menjumpai orang-orang Kristen seperti ini. Kenapa? Mereka tidak sadar kalau mereka sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mereka merasa bahwa saya masih memikul beban saya. Sebenarnya kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya, di dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oleh sebab itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita adalah orang yang sungguh-sungguh dimerdekakan. Yesus telah memerdekakan kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, mari kita berdiri dengan teguh. Apapun persoalan hari-hari ini, apapun tantangan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, firman Tuhan mengatakan, jangan goyah, berdiri teguh. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Saya percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dia yang akan memampukan kita untuk melewati setiap persoalan, setiap permasalahan yang ada. Asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Yang kedua, dari ayatnya yang firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang kedua adalah ada orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan tersebut. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini selalu mengira bahwa hidup di dunia ini masih lama. Oleh karena itu mereka menggunakan setiap waktu yang ada untuk tujuan kesenangannya semata. Untuk memuaskan keinginan-keinginan daging mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang keliru. Yang menilai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Mereka mengatakan bahwa saya sudah ditebus oleh Tuhan. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya mempergunakan hidup saya dengan sembarangan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa jangan sampai kita mempergunakan waktu kita dengan salah. Oleh sebab itu di dalam Galatia pasal yang kelima ayat ke-13 di sana mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Dengan kata lain, ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang merdeka, sudah ditebus oleh Tuhan, jangan kita mempergunakan hidup kita dengan sembarangan.
Karena ada konsekuensi yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita melanggar firman Tuhan. Oleh sebab itu sebagai orang-orang yang merdeka, mari kita gunakan waktu yang ada. Nah Bapak Ibu Saudara, ada kidung pujian atau lagu yang sudah lama sekali, bunyinya demikian. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah, akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tetapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jadi pujian ini, lagu ini mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok, apa yang terjadi di kehidupan kita di masa datang, ya. Selama kita di dalam dunia ini, kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Oleh sebab itu jangan kita mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita dengan hal yang salah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu mari kita mempergunakan waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Untuk menjadi berkat bagi sesama. Untuk kita boleh menunjukkan kasih karunia yang kita dapat dari Tuhan. Kita bisa bagikan kepada orang-orang lain. Sehingga orang lain pun juga bisa mengenal Yesus melalui kesaksian hidup kita. Karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita mengaplikasikan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca melalui kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita menyadari bahwa hidup yang kita hidupi sekarang bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Oleh sebab itu marilah kita menampilkan, menggunakan hidup ini untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah artinya menggunakan hidup ini untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Untuk tujuan kekekalan, bukan untuk tujuan kesenangan daging kita. Ketika kita menyadari bahwa kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, kita dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita mempergunakan hidup kita dengan tujuan memuliakan nama Tuhan. Dengan tujuan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini sifatnya adalah sementara. Hidup kita di sini hanya sementara. Kita menggunakan tubuh yang fana ini hanya sementara. Tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya adalah bersama-sama dengan Tuhan. Nah oleh sebab itu mari kita mempergunakan waktu yang ada selagi kita dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita mempergunakan hidup kita untuk tujuan nilai kekekalan tersebut. Billy Graham pernah mengatakan seperti ini. My home is in heaven. I am just traveling through this world. Dia mengatakan bahwa hidup kita di dunia ini ya hanya sebagai traveling, ya. Sesungguhnya rumah kita yang sejati itu ada di surga. Kalau kita tahu dan menyadari kalau hidup kita hanya sementara di dunia ini, rumah kita di dunia ini hanya sementara, dan kita memiliki rumah kekekalan di surga, seharusnya kita menginvestasikan waktu kita lebih banyak untuk memuliakan nama Tuhan. Apalagi kesempatan ini, kita banyak bekerja di rumah, kita banyak kuliah di rumah, kita banyak sekolah di rumah. Mari kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita introspeksi hidup kita. Apakah selama hidup ini saya sudah menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Saya bukan manusia yang sempurna. Kita sama-sama mau belajar. Kita sama-sama mau dibentuk oleh Tuhan. Menjadi alat Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, orang lain boleh mengenal Tuhan. Yesus bukan saja memerdekakan kita, tetapi dia juga memulihkan kita. Artinya dia bertanggung jawab atas hidup kita sampai tuntas. Dengan catatan, kita tetap menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita tetap menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Maka Tuhan akan tetap berpegang
kepada janjinya. Dia akan memelihara kita, dia akan menyertai kita, kita akan menjadi orang-orang yang pemenang. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita menggunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan itu dengan hidup sembarangan. Dan juga kita menyadari ketika Tuhan sudah tebus kita, kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Kita ditebus menjadi hamba Tuhan. Mari kita memiliki nilai hidup ketika kita menjalaninya di dunia ini dengan tujuan kekekalan. Dan Dia, Allah yang telah memilih kita, Dia juga akan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sampai pada kesudahannya. Ketika seseorang yang pernah mengalami suatu diskriminasi atau penjajahan atau bulian, maka biasanya ada rasa trauma yang mereka hadapi, ya. Ada rasa ketakutan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu ketika ada trauma itu mereka takut untuk melangkah. Nah, waktu itu kita juga sama. Ketika kita di dalam dosa, ketika kita belum ditebus oleh Yesus melalui pengorbanannya, kita diintimidasi oleh kuasa kegelapan. Tetapi ketika kita sudah ditebus oleh Yesus, terkadang masih ada rasa ketakutan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, biarlah itu yang terus menjadi penguat dalam hidup kita. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, kita terus dimampukan oleh Tuhan. Kita terus melihat Tuhan. Kita terus memandang kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Sehingga di dalam menjalani hari-hari ini, kita tidak menjadi orang yang trauma, orang yang tetap ditekan, ya, orang tetap dibisikkan oleh suara-suara yang membuat kita menjadi takut, menjadi ciut, tidak berani menghadapi tantangan kehidupan ini. Tetapi sebagai orang-orang yang merdeka, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan kuasanya bagi kita. Tuhan yang sudah hidup di dalam kita. Dia yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Dan firman Tuhan di dalam Roma ini juga mengatakan sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut. Tetapi kita orang-orang yang menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Sehingga kita bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Begitu dekat kita dengan Tuhan, begitu erat kita dengan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan. Seperti misi gereja kita. Untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan. Untuk kita boleh menjadi misi Tuhan. Untuk menjangkau banyak jiwa. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai kesimpulan, mari kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jadilah orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Jangan lagi menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan jadilah hamba Tuhan yang setia sampai pada akhirnya. Dan saya percaya firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah dimenangkan dari setiap belenggu dosa. Dan pada saat ini adalah waktunya kita untuk membuktikan kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sehingga hidupmu boleh menjadi berkat. Sehingga hidupmu orang boleh melihat bahwa Tuhan itu sungguh besar. Tuhan itu hebat, Tuhan itu penebus, Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan saya berdoa biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Roh Kudus-Mu yang akan terus menerangkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami.
Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan mengubah setiap kehidupan kami, mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan yang sudah menebus kami dari pelanggaran dan dosa kami. Dan Engkau menjadikan kami anak-anak Allah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami menjalani kehidupan ini memiliki tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami memiliki nilai hidup dengan tujuan kekekalan, sehingga kami tidak lagi menggunakan hidup kami dengan sembarangan. Kami tidak lagi menggunakan kemerdekaan yang Tuhan beri dengan sembarangan. Tetapi kami bertanggung jawab untuk kami boleh menghidupi firman itu, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan warta jemaat bagi kita semua. Hari Selasa sampai dengan Sabtu 2 pagi jam 8 sampai dengan jam 9 melalui Zoom. Yang kedua, hari Rabu Komsel Pemuda diadakan di gereja. Diundang kepada seluruh pemuda-pemudi untuk bisa hadir bersama-sama kita beribadah. Kamis, doa pelayan Tuhan jam 7 malam diadakan melalui Zoom. Ibadah Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir bisa mengikuti melalui YouTube Tobi Lenando, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa menghadiri kita sudah bisa melakukan dengan normal seperti biasa. Ibadah Youth jam 6 sore di gereja. Ibadah sekolah minggu bisa mengikuti melalui YouTube Christina Natalia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan perpuluhan, persembahan, ucapan syukur, bisa ditransfer melalui rekening gereja. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.